Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi istimali alati siwaki. Fasal yang menjelaskan tentang menggunakan alat untuk bersiwak. Nah, siwak ini identik dengan sikat gigi atau membersihkan area mulut. Wahua, siwak itu min sunanil wudu'i, termasuk sunnah-sunnah wudu. Jadi disunahkan ketika seseorang akan wudu itu disunahkan bersiwak dahulu. Wa yutlaku siwaku aidon ala ma yustaku bihi min arokin wa nahwihi. Dan siwak itu juga diungkapkan juga atas apa yang digunakan untuk bersiwak. Jadi alatnya min arokin yang berupa kayu arok, wa nahwihi dan semacamnya. Jadi kata asiwak ini mengacu pada alat yang digunakan untuk membersihkan gigi atau area mulut, baik itu menggunakan kayu arok ataupun yang lainnya. Kayu arok itu biasanya dijual secara umum. Kalau kita beli ke toko, beli siwak itu biasanya langsung diberi kayu arok. Wasiwaku mustahabun fi kulli halin. Bersiwak itu disunahkan pada tiap keadaan. Wala yukrohu tanzihan, dan tidak dimakruhkan dengan makruh tanzih. Makruh tanzih itu maksudnya makruh sesuatu yang kalau dikerjakan tidak berdosa, kalau ditinggalkan mendapat pahala. Nah, bedanya dengan makruh tahrim. Kalau makruh tahrim ketika dikerjakan itu berdosa, dan kalau tidak dikerjakan mendapatkan pahala. Jadi makruh tahrim mendekati haram. Kalau makruh tanzih itu tidak, sehingga ketika dikerjakan tidak berdosa, dan kalau ditinggalkan mendapat pahala. Contohnya makruh tanzih ini seperti makan bawang. Makan bawang yang menyebabkan bau mulut, itu termasuk makruh tanzih. Atau minum sambil berdiri, nah ini juga makruh, tetapi makruhnya tanzih, yaitu makruh yang jauh dari haram. Illa ba'da zawali lishaimi, siwak ini disunahkan dalam setiap keadaan kecuali setelah masuk waktu zuhur. Jadi zawal ini artinya tergelincirnya matahari dari posisi tengah menurut orang yang ada di bawahnya. Lishaimi bagi orang yang berpuasa. Berarti zawal ini sudah menunjukkan masuk waktu zuhur. Nah, ketika sudah masuk waktu zuhur itu makruh bagi orang yang berpuasa untuk bersiwak. Fardhon au naflan, baik puasanya itu wajib ataupun sunnah. Nah, bagaimana kalau misalnya ada orang berpuasa ketika jam 8 pagi kemudian bersiwak atau sikat gigi? Nah, itu harus hati-hati. Apabila ada sebagian dari air yang digunakan untuk berkumur kemudian tertelan dengan tanpa tidak sengaja, maka puasanya batal. Wa tazulu al-karahatu bi ghurubi syamsi, dan hilang kemakruhannya dalam menggunakan siwak bi ghurubi syamsi, dengan terbenamnya matahari. Jadi kalau misalnya sudah orang berpuasa ini sudah masuk waktu maghrib, sudah berbuka, ya tidak makruh lagi. Wakhtaro an-Nawawi adamal karahati mutlaqon. Tetapi Imam Nawawi memilih tidak adanya kemakruhan secara mutlak. Nah, baik bersiwak tadi itu digunakan sebelum masuk waktu zuhur ataupun setelah masuk waktu zuhur. Wa huwa ay siwaku fi salasati mawadi'a asyaddu istihbaban. Siwak itu di 3 tempat itu sangat kuat kesunahannya. Min ghairiha, dibanding dengan 3 yang lain. Ahaduha, yang pertama, inda taghayyuril fami min azmin. Yang pertama ketika berubahnya mulut. Jadi berubah bau menjadi, awalnya tidak bau menjadi bau. Min azmin, yang disebabkan karena azmin. Nah, azmin ini apa? Qila huwa sukutun tawil. Menurut satu pendapat, azmin ini artinya sukutun, diam, tawilun, yang lama. Jadi diam yang lama disebut dengan azmin, karena diam
cukup lama tidak ngomong sama sekali, kemudian terjadi perubahan bau mulut. Wakila huwa tarkul akli. Pendapat yang kedua, azmin itu artinya tarkul akli, meninggalkan makan. Dari pagi sampai siang hari tidak makan apa-apa sama sekali, kemudian mulutnya mengalami perubahan menjadi bau misalnya. Nah, itu disunahkan, sangat dianjurkan untuk bersiwak. Wa inna maqala wa ghairihi, musannif tiada lain mengatakan wa ghairihi. Jadi sangat dianjurkan untuk bersiwak ketika terjadi perubahan mulut, baik sebabnya karena azmin atau selainnya. Liyashmala taghayyural fami bi ghairi azmin, agar mencakup perubahan mulut itu dengan tanpa azmin. Ka'akli dzirihin karihin, seperti makan sesuatu yang memiliki bau yang tidak disukai, min sumin seperti bawang merah, wa basolin dan bawang putih, wa ghairihima dan selain sum wa basol. Wasani yang kedua, indal qiyami, yaitu ketika bangun tidur. Ail istiqodi, yakni bangun tidur, minan naumi dari tidur. Wasalisu yang ketiga, indal qiyami ila sholah, ketika bangun untuk sholat. Ya, jadi ya, ketika dia hendak sholat, sunnah untuk bersiwak, dan sunnahnya ini asyaddu istihbaban, sangat dianjurkan. Baik sholatnya fardhan aw naflan, baik sholatnya wajib ataupun sunnah. Wa yata'akkadu aidon, dan kuat kesunahannya pula, fi ghairi salasati, pada selain 3 hal yang disebutkan, mimma huwa madhkurun fil mutawalid, yang disebutkan masalah itu dalam kitab yang panjang penjelasannya. Qiraatil Quran, seperti ketika akan membaca Al-Quran, itu juga sangat dianjurkan bersiwak. Wasfiralil asnan, dan ketika menguningnya gigi. Jadi kalau giginya sudah menguning, nah itu perlu sangat dianjurkan untuk bersiwak. Wa yusanu, dan disunahkan di dalam melakukan bersiwak ini, ayan wiyah bisiwaki as-sunnah. Jadi niat ketika melakukan gosok gigi atau bersiwak menggunakan kayu arok ataupun pakai sikat gigi, itu niat melakukan sunnah. Wa yastaka biyaminihi, dan hendaknya bersiwak dengan menggunakan tangan kanan. Wa yabda'a bil janibil aiman, dan memulai bersiwaknya itu dari arah sebelah kanan dari mulutnya. Wa ayyumirrohu, dan hendaknya dijalankan, digosokkan ala sakfi halqihi, di atas langit-langit tenggorokannya, imroron latifan, dengan menggosok atau menjalankan secara lembut. Wa ala karosi adrosihi, dan di atas gigi-gigi gerahamnya. Jadi itu kesunahan dari bersiwak.